Assalamualaikum semuanya. Target Menteri PUPR untuk membuat tol Cisundawu selesai awal Maret harus kembali patah. Dikarenakan tol harus kembali molor sampai 15 April 2023. Dikarenakan ada bagian yang longsor dan membutuhkan penanganan lebih. Mampukah tol Cisundawu selesai pada 15 April 2023 atau molor lagi dengan berbagai alasan? Mari kita bahas kali ini secara menyeluruh dan berikut pembahasan selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian selalu mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menargetkan penuntasan pembangunan tol Cilenyi-Sumedang Dawuan atau tol Cisundawu bisa diselesaikan pada 15 April 2023 atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023. Menurut beliau, tol Cisundawu itu hampir selesai pada akhir-akhir ini, tetapi ada peristiwa longsor di seksi 5B yang menyebabkan penyelesaiannya terhambat. Dengan adanya longsor itu, menurutnya pembangunan jalan tol di ruas tersebut akan diubah menjadi jembatan, karena paket pembangunan lainnya di ruas tol Cisundawu sudah selesai. Adapun Kementerian PUPR membangun tol Cisundawu yang terdiri dari 6 seksi. Proyek itu dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan biaya konstruksi 5,5 triliun. Dari ke-6 seksi itu, seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh pemerintah sebagai bagian dari Viability Gap Fund guna menaikkan kelayakan investasi di tol tersebut. Sementara seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Citra Karya Jabartol. Sejauh ini, seksi 1 Cilenyi sampai Pamulihan sepanjang 11,45 km telah beroperasi sejak Januari 2022. Kemudian pembangunan fisik seksi 2 Pamulihan sampai Sumedang sepanjang 17,05 km sudah mencapai 94,7%. Lalu seksi 3 Sumedang sampai Cimalaka sepanjang 4,05 km konstruksinya telah rampung 100%. Sedangkan untuk pembangunan seksi 4 Cimalaka sampai Legok sepanjang 8,20 km, seksi 4A telah rampung sebesar 87,93%, seksi 4B telah selesai sebesar 58%. Untuk seksi 5 Legok sampai Ujung Jaya sepanjang 14,9 km, konstruksinya sudah rampung sebesar 60,9% di seksi 5A dan sebesar 63% di seksi 5B. Dan yang terakhir, seksi 6 Ujung Jaya Dawuan untuk 6A telah rampung sebesar 98,2% dan untuk 6B sudah rampung 100%. Proyek tol Cisundawu saat ini masih berlangsung di seksi 4 dan 5 yang berada di Kecamatan Cimalaka, Legok, Paseh, Congeang, dan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Menariknya, dari pembangunan yang sudah dikerjakan sampai dengan saat ini, jalan tol Cilenyi-Sumedang Dawuan seperti terpotong di seksi 4 dan 5. Pada seksi 1 tol Cisundawu sudah beroperasi terhitung 15 Februari 2022. Kemudian seksi 2 dan 3 yang beroperasi pada 15 Desember 2022. Di bulan yang sama, saat seksi 2 dan 3 beroperasi secara fungsional, seksi 6 Ujung Jaya sampai Kertajati sebenarnya juga sudah selesai. Tetapi, seksi 6 Ujung Jaya Kertajati yang hanya memiliki panjang jalan 6,065 km belum terhubung ke seksi 5 di Kecamatan Congeang. Meski terdapat 2 pintu tol, tetapi lokasinya juga berdekatan, yakni akses keluar dan masuk di gerbang tol Ujung Jaya Utama dan exit tol Ujung Jaya Cibulu.
Karenanya ruas yang terhubung ke Tol Cipali KM 152 sekaligus akses masuk dari Majalengka belum dapat dioperasikan karena belum terhubung dengan seksi 5. Kondisi serupa berpotensi berulang di seksi 4 Cimalaka sampai Legok sepanjang 8,20 km. Di ruas ini, pembangunan sudah mendekati selesai dan dalam beberapa pekan terlihat menjanjikan untuk dapat digunakan. Sayangnya seksi 4 Tol Cisundawu ini berpotensi mengulang apa yang terjadi dengan seksi 6 Ujung Jaya. Sebab tidak ada akses keluar masuk di area itu, kalaupun ada sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu 1 bulan. Praktisnya, seksi 4 dan 6 Tol Cisundawu kini dalam posisi terisolir, karena tidak didukung dengan akses keluar masuk, juga belum selesainya pembangunan di seksi 5. Andai pembangunan di interchange dan main road gerbang Tol Legok selesai, mungkin seksi 4 Tol Cisundawu dapat beroperasi fungsional. Pengendara dari arah Bandung dan Majalengka bisa menggunakan gerbang Tol Legok untuk mengakses atau keluar dari Tol Cisundawu. Tetapi, karena gerbang tol ini belum selesai, tentu saja kalau seksi 4 dapat rampung pekan ini juga belum bisa beroperasi. Dan bila seksi 5 belum dapat diselesaikan, seksi 4 dan 6 yang sudah selesai juga tidak dapat dipakai dan seolah terisolir. Di sisi lain, tarif tol Cisundawu yang sudah diberlakukan kemarin juga membuat netizen resah. Adapun ruas tol Cisundawu yang mulai berbayar, yaitu ruas Cilenyi, Pemulihan, Sumedang, Cimalaka. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit pun buka suara mengenai hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa ada 2 hal yang dipertimbangkan dalam proses perhitungan tarif tol tersebut. Pertama, adanya ability to pay atau batas kemauan bayar masyarakat. Sedangkan yang kedua, pengambilan investasi, melihat dari beberapa ruas seksi di Cisundawu yang mengalami adjustment design, termasuk juga yang beberapa terjadi longsor dan sebagainya diakomodasi dalam bentuk investasi sehingga tarifnya seperti sekarang ini. Tapi yang pasti tarif itu lebih rendah dari kemampuan bayar masyarakat. Hadirnya tol Cisundawu ini sebenarnya sangat membantu masyarakat. Perjalanan dari Bandung menuju Sumedang jadi jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Masyarakat tidak lagi melewati jalan Cadas Pangeran yang sering terjadi kecelakaan karena jalur berkelok dan menanjak. Hadirnya tol Cisundawu sama seperti tol Semarang Demak memberikan manfaat terutama mengurangi beban jalan nasional. Diharapkan hadirnya tol Cisundawu akan membantu mobilitas masyarakat. Selain itu juga dapat menghidupkan Bandara Kertajati. Dan harapannya trafik kendaraan yang melalui tol Cisundawu tumbuh secara bertahap. Dan berikut ini saya tampilkan daftar lengkap tarif tol Cisundawu dari pintu tol Cilenyi, Pemulihan, dan Sumedang. Semoga saja tol Cisundawu bisa dilalui fungsional keseluruhan pada saat mudik lebaran meski belum bisa selesai seluruhnya. Kita doakan saja yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Saya Salim Khan pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.